Shalom para kekasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Senang sekali bisa berjumpa di hari Senin hari ini. Itu sebabnya sebelum kita menerima berita sorga, mari kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa yang penuh dengan kebaikan. Kami menikmati hari yang baru. Itu sebabnya kami awali dengan membuka hati menerima sabda firman-Mu yang disampaikan kepada kami lewat sorga, yaitu suara gembala. Mari Tuhan berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu Aku akan memberi kelegaan. Matius 11 ayat 28 berkata begini saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah saudara, apakah saat ini saudara merasa letih lesu, berbeban berat, dan tidak berdaya? Karena beratnya beban permasalahan, duka yang begitu dalam, yang harus saudara tanggung dalam hidup ini. Nah saudara, sebagai manusia, mulai dari bangun pagi sampai hendak tidur malam, banyak perkara yang kita pergumulkan dan keluhkan. Mulai dari masalah keuangan keluarga yang pas-pasan, usaha yang seret, dan sedang berada di ujung tanduk, beban pekerjaan, dan suasana kerja yang tidak kondusif, kesehatan yang terganggu karena sakit penyakit yang lama belum kunjung sembuh, muncul penyakit yang baru, anak-anak yang susah diatur, dan studinya kian terseok-seok, hanya main-main HP melulu, dan tidak mendengar nasihat orang tua. Inilah satu pergumulan yang menjadikan kita mengalami letih lesu, berbeban berat, dan kita tidak berdaya. Nah saudara, dalam hal pelayanan pun kita merasa bahwa pelayanan yang kita lakukan selama ini seakan-akan sia-sia. Tidak ada kemajuan, jalan di tempat, dan kita pun berniat untuk mundur karena tidak tahan dengan tekanan dari berbagai pihak. Akhirnya, kekhawatiran dan kecemasan terus saja membayangi langkah kaki kita yang kian gontai. Ada seorang rohaniawan Amerika, Abraham Feinberg, menulis tentang 10 kiat untuk menikmati kebahagiaan hidup. Salah satu dari 10 kiat itu adalah berhentilah khawatir. Rasa khawatir akan membinasakan hidupmu, saudara. Alkitab juga menegaskan bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak mendatangkan sama sekali kebaikan bagi seseorang. Sebab dituliskan di dalam Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Demikian juga Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah saudara, mengapa saudara harus memikul beban itu sendiri? Rasul Petrus menasihati dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu saudara, kuatkan diri dan tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Keadaan dunia ini
boleh saja berubah-ubah. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Baik kuasanya, kasihnya, kemurahannya, dan kebaikannya. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan Yesus tetaplah sebagai jalan dan kebenaran dan hidup bagi orang percaya. Nats ayat emas di atas mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Nah saudara, Tuhan Yesus sendiri yang memanggil-manggil kita, marilah kepadaku. Saudara yang mengalami letih lesu berbeban berat, datanglah menghadap kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini saudara dalam Yesaya 46 ayat yang keempat bagian B. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, haleluya. Kita satu di dalam doa. Memang kami akui Tuhan, di dalam hidup ini penuh dengan masalah. Berbagai macam masalah. Yang satu belum selesai, datang masalah yang baru. Kadangkala ya Tuhan, sungguh kami letih lesu berbeban berat. Namun puji Tuhan, Engkau memanggil-manggil kami supaya kami datang kepadamu. Menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Dan Engkau berjanji memberikan kelegaan dalam hidup kami. Sekarang kami datang ya Tuhan. Ambillah semua kekhawatiran kami. Dan gantilah kami dengan kelegaan. Karena beban yang berat yang kami pikul sudah Engkau ambil. Dan kini kami dibebaskan karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami. Karena di dalam segala perkara Engkaulah jalan yang memberikan kepada kami kelepasan dan kemenangan. Kami menyerahkan hidup kami setiap hari. Biarlah Tuhan menggembalakan hidup kami dan keluarga kami dan usaha kami. Sehingga bersama-sama dengan Engkau semuanya tercukupkan dan kami mengalami kesuksesan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan karuniakan kesehatan dalam tubuh kami. Dari ubun-ubun kepala sampai telapak kaki, peredaran-peredaran semuanya di dalam tubuh. Tuhan berkati. Supaya normal, gak ada yang lebih, gak ada yang kurang. Semuanya pas. Dengan demikian tubuh kami sehat walafiat. Segala pujian dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.